Halo bosku, welcome back my YouTube channel. Dimana di video kali ini saya akan mereview hasil prediksi saya kemarin malam, dan saya akan juga sedikit memberikan prediksi untuk laga nanti malam. Tapi sebelum itu saya harapkan teman-teman dan bosku semua tetap mensupport channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe agar saya tambah semangat untuk memberikan prediksi selanjutnya. Oke? Yang dimana di prediksi saya kemarin malam di Liga Premier Inggris, yang dimana ada Leeds berhadapan dengan Manchester City, yang dimana City berhasil menang dengan skor 0-4. Oke, dia bermain sangat terbuka dan bagus sekali menurut saya bosku. City dengan terus menyerang dari awal babak pertama dengan skor akhir kedua tim ini bermain kemenangan diraih oleh City. Oke, dan di over kita masuk dan di handicap juga kita benar. Oke, saya lanjutkan ke Serie A Italia, yang dimana ada Spezia berhadapan dengan Lazio. Jika kalian teman-teman dan bosku semua menyaksikan pertandingan ini, sebenarnya sangatlah seru. Oke, yang dimana skor berakhir dengan kemenangan Lazio dengan skor akhir 3-4. Oke, dan di handicap kita masuk dan di over under kita juga benar karena mengambil over 2-1/4. Dan saya lanjutkan ke La Liga Spanyol, yang dimana ada Valencia berhadapan dengan Levante. Oke, kedua tim yang dimana saya prediksi akan sangat minim dengan serangan, dan ternyata benar, kedua tim hanya bermain imbang dengan skor tipis yaitu 1-1. Dan di sini di under kita benar dan di handicap kita masih draw. Oke, saya lanjutkan ke Atletico Bilbao berhadapan dengan Atletico Madrid, yang dimana saya memprediksi Atletico Bilbao ini akan memberikan sebuah kejutan ke Atletico Madrid, yang dimana kita tahu Atletico Madrid ini memang memiliki statistik yang sedikit menurun, terbukti dalam 5 laga terakhir hanya minim dengan 1 kali kemenangan. Tapi di sini saya mengambil menahan seperempat, kita gagal, yang dimana di pertandingan kedua tim ini Atletico Bilbao menang dengan skor 2-0, dan di handicap kita gagal, tapi di over under masih bisa diperhitungkan. Saya mengambil over 1/3/4 dan kedua tim bermain dengan skor 2-0 untuk kemenangan Atletico Bilbao, dan di sini saya anggap benar. Oke, dan saya memberikan prediksi, saya review hasil pertandingan yang kemarin malam yang terakhir, di mana ada Liga Portugal. FC Porto berhadapan dengan Vizela. Oke, yang dimana kedua tim ini saling mengejar mencetak gol, yang dimana kedudukan akhir dimenangkan oleh FC Porto dengan 4-2. Oke, dan di handicap kita memang menang. Oke, karena saya mengambil menahan 2,5, dan benar saja dia bermain dengan skor 4-2, dan kita masih diunggulkan, Vizela masih diunggulkan dengan setengah. Dan di over under kita salah. Oke, saya kira kedua tim akan bermain under, ternyata di sini terjadi over. Oke, dan di sini kita gagal. Dan saya akan mereview hasil prediksi bill mix pada saya, yang dimana di Lazio kita benar, Valencia di bill pertama kita benar, dan di Vizela kita gagal. Oke, di bill kedua juga kita gagal. Di Atletico Madrid entah kenapa performanya sangatlah menurun, hanya satu di Atletico Madrid kita gagal. Dan di bill kedua, walaupun di Valencia kita draw, di Atletico Madrid kita WH, tapi ini masih bisa diperhitungkan, dan di sini kita win. Oke, saya ucapkan selamat kepada teman-teman dan bosku semua yang sudah mengikuti prediksi saya, dan saya akan memberikan prediksi untuk laga nanti malam. Saksikan di video selanjutnya. Oke, halo bosku, kembali lagi di prediksi bola malam hari ini di tanggal 1-2 Mei. Oke, yang dimana di sini saya akan memberikan prediksi di Serie A Italia terutama bosku, dimana di sini ada Udinese berhadapan dengan Inter Milan. Oke, yang dimana di sini saya akan membahas dari segi head to head pertemuan kedua tim ini, yang dimana dalam 5 laga terakhir Udinese belum pernah bisa memenangkan laga menghadapi Inter, yang dimana 4 kali dimenangkan oleh Inter dan 1 kali lagi berakhir dengan seri. Dan jika kita perhatikan, memang performa Udinese dalam 5 laga tidak bisa dianggap sebelah mata. Terbukti dia dalam 5 laga terakhir 3 kali mendapatkan hasil kemenangan dengan 1 kali seri dan 1 kali mengalami kekalahan. Dan Inter yang dimana hanya 1 kali kalah saat menghadapi Bolonya di laga sebelumnya, dengan 4 kali mendapatkan kemenangan. Oke, dan di sini tentunya saya lebih kesimpulannya tentunya saya di sini lebih mengambil Inter, karena kita tahu untuk laga nanti malam sepertinya Inter akan bermain ngotot. Karena jika kita lihat dari statistik peringkat, Inter tidak memiliki sisa laga lagi, yang dimana sekarang dia sudah sama jarak laganya antara pesaing dekatnya yaitu AC Milan, yang dimana untuk saat ini mereka kedua tim memiliki 34 laga. Dan tentunya untuk laga nanti malam akan Inter Milan akan bermain menghadapi Udinese. Tentunya di sini saya memprediksi akan bermain ngotot untuk Inter Milan. Maka dari itu di sini saya mengambil Inter Milan, dan dimana di sini saya mengambil handicap 3/4
atau jika teman-teman dan bosku ragu silahkan bermain di over 2,5. Oke. Saya lanjutkan ke seri A selanjutnya, yang dimana ada AS Roma berhadapan dengan Bologna. Oke, yang dimana kita tahu memang performa AS Roma ini dalam kandang tidak usah diragukan lagi, bosku. 4 kali meraih kemenangan di kandangnya dengan 1 kali hasil seri bisa dikatakan cukup bagus. Dan Bologna yang dimana di 5 laga terakhirnya juga tidak bisa dikatakan buruk, yang dimana dalam 5 laga terakhirnya dia 3 kali mendapatkan hasil seri dengan 2 kali meraih kemenangannya. Dan dalam 5 laga terakhir pertemuan kedua tim ini memang Bologna dan AS Roma saling mengalahkan. Terbukti AS Roma 3 kali bisa mengalahkan Bologna, dan Bologna bisa memenangkan laga 2 kali menghadapi AS Roma. Dan jika kita perhatikan kedua tim ini memang hampir bisa dikatakan sama, tapi dari segi peringkat memang sangatlah terpaut beda. Oke, yang dimana Bologna berada di posisi 13 dan AS Roma berada di posisi ke-6 untuk saat ini. Dan kesimpulan saya untuk laga nanti malam, di sini saya mengambil Bologna. Dan dimana di sini saya menahan 1,5, atau jika teman-teman dan bosku ragu silahkan bermain di over 2,5. Oke. Dan alasan saya mengambil Bologna di sini, dan jika kita perhatikan dalam 5 laga terakhir, setiap Bologna menghadapi AS Roma, yang dimana AS Roma dan Bologna ini hanyalah menang dengan skor yang sangatlah tipis. Oke, yang dimana jika kita perhatikan AS Roma sempat menang berhadapan Bologna di kandangnya sendiri dengan skor yaitu tipis, yaitu 1-0. Dan jika kita perhatikan Bologna pun sempat bisa mengimbangi permainan Inter Milan di saat minggu sebelumnya. Dan di sini saya lebih yakin untuk mengambil Bologna dengan handicap menahan 1,5 over 2,5. Oke. Saya lanjutkan ke prediksi selanjutnya, di mana ada Ligue 1 Prancis, yang dimana di sini ada big match antara Marseille berhadapan dengan Lyon. Yang dimana kita tahu Lyon dan Marseille ini memiliki statistik yang hampir sama dalam 5 laga terakhirnya. Sama-sama mengalami 2 kali kekalahan antara Lyon dan Marseille. Dan di 5 laga terakhirnya, di mana Marseille lebih diunggulkan dengan 3 kali meraih kemenangan, dan Lyon hanya 1 kali seri dengan 2 kali mendapatkan kemenangannya. Dan 5 laga terakhir pertemuan kedua tim ini memang Lyon masih diunggulkan dengan 2 kali meraih kemenangan, dan 1 kali diraih oleh Marseille, dan 2 kali lagi berakhir dengan seri. Tapi jika kita perhatikan Marseille dalam 5 laga terakhirnya, di rekor tandangnya dia memiliki statistik yang bisa dikatakan kurang bagus. Performa Marseille menurun di musim-musim ini, bosku. Terbukti rekor tandangnya hanya 1 kali mendapatkan kemenangan dengan 3 kali mendapatkan hasil seri dan 1 kali mengalami kekalahan. Di hal di sini saya lebih yakin untuk mengambil Marseille. Sini saya mengambil Marseille dengan mengambil leg-legan. Atau jika teman-teman dan bosku ragu silahkan bermain di under 3. Oke. Karena jika kita perhatikan di sini antara kedua tim ini memang bisa dikatakan statistiknya dalam 5 laga terakhir Lyon dan Marseille ini hampir sama. Tapi di rekor kandangnya Marseille ini lebih diuntungkan. Oke, tanpa mengalami kekalahan dengan 5 kali meraih kemenangan, tidak hal saya di sini mengambil Marseille dengan leg-legan atau under 3. Oke. Dan di sini saya lanjutkan lagi ke La Liga Spanyol, prediksi saya di mana ada Barcelona berhadapan dengan Mallorca. Yang dimana kita tahu Barcelona saat ini memiliki statistik yang sudah mulai menaik, tapi dalam 5 laga terakhir Mallorca dan Barcelona ini hampirlah bisa dikatakan sama. 5 laga terakhir Mallorca dan Barcelona sama-sama mengalami 3 kali kekalahan dengan 2 kali meraih kemenangan, dan Barcelona memiliki 2 kali kemenangan dengan 3 kali mengalami kekalahan. Oke. Dan jika kita perhatikan, memang dalam 5 laga terakhir pertemuan kedua tim ini Mallorca tidak pernah menang menghadapi Barcelona. Barcelona diuntungkan dengan 5 kali bertemu dan 5 kali dimenangkan secara beruntun. Dan di sini jika kita perhatikan, statistik Mallorca saat bertandang sangatlah buruk. Terbukti dia tidak pernah menang dalam 5 laga terakhirnya. Di sini dia mendapatkan 5 kali kekalahan di rekor tandangnya. Dan jika kita perhatikan, Barcelona yang memiliki statistik yang hampir bagus di musim ini terlihat dari kandangnya. Oke. Dan kesimpulan saya di sini mengambil Barca. Dengan di sini saya mengambil Barcelona dengan handicap 1/4, atau jika teman-teman yang masih ragu silakan bermain di under 3,5. Oke. Alasan saya mengapa mengambil under di sini, karena jika kita perhatikan dalam 5 laga terakhir Barcelona
yang dimana Barcelona sangatlah minim dengan mencetak gol. Oke, terbukti dalam 5 laga terakhir Barcelona, dia 3 kali kalah dengan 2 kali kemenangannya, yang dimana dia kalah saat melawan Rayo Vallecano dengan skor tipis 1-0, dengan menang menghadapi Real Sociedad 1-0, dan kalah 2 kali dengan skor yaitu 1-0, 2-3, sangatlah minim menurut saya, bosku. Maka dari itu performa ditambah beberapa pemain Barcelona ini banyak yang masih diragukan tampil untuk laga nanti malam. Tentunya kemungkinan Barcelona ini akan menang dengan skor tipis saja, bosku. Dan saya lanjutkan ke Liga Portugal, di mana di sini ada prediksi saya yang terakhir, ada Sporting berhadapan dengan Gil Vicente. Yang dimana kita tahu saat ini Gil Vicente berada di peringkat 5 dan Sporting merangsek ke posisi kedua. Sudah terlihat berbeda dari 5 laga terakhir kedua tim ini, yang dimana Gil Vicente mengalami 3 kali mendapatkan hasil seri dengan 2 kali mendapatkan kekalahan. Tidak pernah menang dalam 5 laga terakhirnya, berbeda dengan Sporting yang dimana 2 kali mengalami kekalahan dengan 3 kali mendapatkan kemenangannya, bosku. Dan jika kita perhatikan dalam 5 laga terakhir pertemuan kedua tim ini, memang Sporting selalu diunggulkan. Terbukti dia 5 kali meraih kemenangan tanpa mengalami kekalahan saat bertemu dengan Gil Vicente. Dan di sini kesimpulan saya, antara Sporting berhadapan dengan Gil Vicente, saya mengambil Sporting dengan handicap 1/4, atau jika teman-teman bosku ragu, silahkan bermain di over 2,5. Oke, yang dimana jika kita perhatikan dalam 5 laga terakhir pertemuan kedua tim ini, yang dimana selalu bermain over goal. Oke, dan sekian prediksi saya. Silahkan dikoreksi jika teman-teman bosku ragu. Saya akan memberikan build mix parlay kembali, yang dimana di build mix parlay pertama saya ada Inter over 2,5, Bolonya menahan 1,5, Barca saya mengambil handicap 1/4, dan di build kedua ada Sporting handicap 1/4, Marseille under 3, Inter handicap 3/4, Barca under 3,5. Dan di build ketiga, build yang terakhir, ada Bolonya over 2,5, Barca handicap 1/4, Inter handicap 3/4, Marseille mengambil leg-legan, dan terakhir ada Sporting over 2,5. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video saya, dan sampai jumpa, bosku.